Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita mengucap rasa syukur akan nikmat Allah yang tiada tara. Berkat kebaikannya, kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Kemudian tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, sampai kepada kita umatnya di akhir zaman. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan ceramah tentang bersyukur. Sebab pada hakikatnya dengan bersyukur hidup bisa lebih berkualitas dan meraih kebahagiaan yang hakiki. Apalagi dalam ayat Al-Quran yang berbunyi wa iza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Wa mana la yashkurin nasya la yashkurillah. Artinya, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang tidak mudah iri dengki, sering mengucap syukur, tidak gampang sedih, dan selalu berbagi dengan orang lain. Setiap orang pasti ingin mencapai kesempurnaan pada dirinya, baik kesempurnaan materi, intelektual, maupun fisik. Jika tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar umum, mengakibatkan ketidakpercayaan diri terus menguasai diri, dan berujung pada rasa tidak bersyukur. Bentuk tubuh, warna kulit, jodoh, pekerjaan, materi, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan nilai dan pandangan masyarakat akan dikatakan buruk apabila tidak mencapai standar umum oleh standar masyarakat pada era sekarang. Hal itu terjadi karena sering membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dirinya fokus pada kekurangan yang dimiliki tanpa melihat kelebihan potensi atau keunikan-keunikan pada dirinya sendiri. Ada beberapa cara agar kita menyudahi rasa tidak bersyukur itu. Pertama, menerima diri sendiri, di mana penerimaan diri sendiri adalah hal yang paling utama agar kita tidak terus-menerus dalam membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sudah diatur dan ada porsinya masing-masing. Kedua, yaitu memaksimalkan kelebihan di mana tiap orang memiliki potensi dan kelebihannya masing-masing. Ketiga, jangan suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain karena masing-masing orang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bentuk dan bagaimana pekerjaan yang akan dimiliki. Keempat, yaitu jangan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana seperti dikatakan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dengan segalanya kuasa Allah menciptakan manusia dan berbagai macam suku dan warna kulit. Kelima, atau yang terakhir, perlu dipahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan dapat menjadikan ciri khas satu orang dengan yang lainnya. Pengungkapan rasa syukur meliputi 3 hal. Yang pertama, mengatur nikmat dalam batin. Artinya, bisa meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, itu adalah dari Allah. Yang kedua, adalah membicarakan secara lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Yang ketiga adalah menjadikan nikmat karunia Allah sebagai sarana taat kepada Allah. Sosok Abu Kilabah memiliki kepribadian selalu bersyukur terhadap rahmat Allah dan selalu haus akan ilmu. Suatu hari, Abu Kilabah pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling kaya?" Kemudian ia menjawab,
Orang yang paling kaya adalah orang yang bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Lalu, siapakah orang yang paling berilmu? Tanya seorang itu lagi. Abu Kilabah menjawab, orang yang selalu meningkatkan pengetahuannya melalui pemberian itu. Nah, contoh sikap bersyukur adalah yang pertama, menjaga kesehatan tubuh. Sikap bersyukur dapat diwujudkan dengan cara menjaga kesehatan tubuh masing-masing. 2. Berdoa setiap bangun dari tidur. 3. Berbagi dengan sesama. 4. Rajin beribadah, dan masih banyak lagi contoh-contoh bersyukur. Kalau kita lihat dan perhatikan di sekitar kita, betapa banyaknya nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada hambanya, dari nikmat hidup, sarana prasarana penunjang, sampai nikmat yang terbesar yaitu iman dan Islam. Dan kalaulah kita hitung nikmat Allah, niscaya kita takkan mampu menghitungnya. Dengan bersyukur, hidup akan merasa lebih tenang karena kita merasa terus cukup, sehingga kita akan lebih mudah bahagia dan mampu menjalani hidup lebih berkualitas. Sedangkan yang enggan untuk bersyukur, hatinya akan kering, dihantui oleh ketidakpuasan dan ingin meraih banyak hal. Meski hidupnya sudah berkecukupan, orang yang jarang bersyukur hidupnya sempit dan sulit menemukan bahagia. Hadirin yang berbahagia, untuk mendorong para hambanya untuk selalu bersyukur, Allah menjanjikan akan menambah tambahan yang berlipat ganda. Dan sebaliknya, Allah akan memberikan azab yang pedih bagi mereka yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakan adalah kecil. Kita hina dan tidak punya daya kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah. Maka dari itu, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Apalagi sudah saya sebutkan manfaat-manfaat bersyukur dan kerugian jika kamu tidak bersyukur. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengenakan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.